Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini bang, ada yang bertanya, bahagia dulu baru duit datang atau punya duit dulu baru bahagia? Dan sedekah dulu baru kaya atau nunggu kaya dulu baru sedekah? Banyak orang mengaku ikhlas padahal dia dipaksa oleh kenyataan. Ada lagi orang yang ngaku dia bersabar, tapi sebenarnya kesabarannya hanyalah karena terpaksa. Ini emang agak kocak menghadapi kenyataan permasalahan hidup itu. Orang seringkali berkamuflase dengan rasa dirinya, padahal masalah apapun di dunia ini, semua berawal dari pikiran, terutama dari pikiran kita sendiri. Memang ada juga sih, masalah yang sebenarnya dibuat orang lain, tapi kita yang harus menanggung dampaknya. Oke, gue masuk dari pikiran sang pembuat masalah dulu ya. Konon pikiran manusia dalam 1 jam bisa mencapai 3.000 pikiran yang lalu lalang dan berubah-ubah, sedangkan 75%-nya pikiran negatif dan 95%-nya pikiran yang berulang-ulang. Jadi gue cuma mau bilang bahwa hampir 99% peristiwa di kehidupan kita disebabkan dan diakibatkan oleh pikiran kita sendiri yang membentuknya menjadi sebuah kenyataan. Jadi bagaimanakah cara lo menghadapi dan mengatasi hal seperti ini? Solusi terbaiknya adalah kita kembali pada hukum semesta alam, atau orang Islam lebih mengenalnya sunnatullah. Salah satu sunnatullah yang paling ekstrim untuk mengembalikan kita pada jalur hukum semesta yang terbaik adalah kembali kepada apa yang diajarkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita diajarkan oleh Allah bagaimana cara kita kembali hidup seperti kehidupan di surga, semisal surga kecil, yaitu seperti hidup dalam kandungan ibu lo, di mana di sana lo nggak pernah berpikir bekerja, namun semua kebutuhan hidup lo sudah disediakan semua oleh sistem Allah melalui ibu lo. Sedangkan jalan tol untuk bisa kembali ke Allah adalah dengan cara bertaubat. Dan jalan taubat yang terbaik untuk ditempuh itu adalah dengan istighfar atau memohon ampunan Allah dan beramal soleh. Dalam surah Hud ayat 3, Allah berfirman dan membukakan rumusnya, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan ila ajalim musamman wa yu'tikul ladzi fadlin fadla. Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kesenangan yang baik kepadamu di dunia, sampai waktu yang telah ditentukan, kematian, dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal saleh. Jadi rumusnya adalah, pertama, beristighfar, kedua, bertaubat, ketiga, beramal saleh. Oke, beda konsep ini dulu ya. Jadi beristighfar itu bukan cuman mengucapkan astagfirullah berkali-kali, tapi harus diiringi dengan bertaubat. Proses bertobat pun ada tahapannya. Pertama, istighfar. Istighfar ini untuk pengakuan dosa lo kepada Allah. Dalam hal ini lo mengingat dan menyebutkan kembali dosa-dosa lo. Sebutkanlah dosa apa saja yang lo ingin mintakan ampunannya ke Allah. Lebih spesifik, detail, dan rinci dengan siapa dan terhadap siapa lo melakukan dosa itu. Bila perlu, ingatlah situasi dan peristiwa secara detail dosa yang lo buat. Akuilah itu sebagai kesalahan, kekhilafan, dan kebodohan lo. Terlebih jika lo melakukan dosa besar seperti dosa berkhianat atau bahkan dosa berzina ataupun dosa terhadap orang tua. Ingat juga dosa-dosa lo karena merasa sombong, merasa iri, atau dosa karena lo pernah dengki terhadap orang lain yang Allah lebihkan atas dirinya. Semua harus diucapkan satu persatu. Akui semua itu di hadapan Allah dan tak perlu merasa malu karena lo hanya perlu mengakuinya di hadapan Allah. Dan bukan cuma itu, bahkan dosa kecil yang mungkin pernah terlintas di pikiran lo, karena sekecil apapun pikiran buruk, walau hanya sebuah pikiran dan belum terjadi, catatan itu sudah ada di server Lauhil Mahfudz. Ini penting dan jangan sampai lo meremehkan hal ini. Kalau dalam tradisi agama lain, permohonan ini adalah cara mengurai dan mementahkan karma atau menolak akibat buruk di masa yang akan datang. Dan mohonlah perlindungan dan bimbingan Allah agar lo lepas dari perilaku dosa sekecil apapun di masa datang. Dan yang gak kalah penting, ingat, jangan menyalahkan siapapun saat pengakuan dosa, tapi akuilah dari sisi kesalahan, kelemahan, kekhilafan, dan kebodohan lo saat dosa itu terjadi. Sehingga jika lo benar mengakui itu semua secara ikhlas, perasaan lo akan menjadi lebih ringan. Sedangkan kesalahan terhadap orang lain yang pernah lo zolimi dan sudah gak mungkin lagi lo temui, mohonkanlah kebaikan dan keberlimpahan rezeki untuk orang-orang yang pernah lo zolimi itu. Mohonkan juga ampunan dosa untuk mereka dan keluarga mereka. Itulah sebenarnya step atau langkah-langkah dari sebuah pertaubatan. Bukan cuma mengucap astagfirullahaladzim berkali-kali, tapi cuma asbun, asal bunyi tanpa rasa. Bahkan lo juga nggak tahu dosa mana yang lo mintakan ampunannya ke Allah.
Mengapa kita harus mengakui semua dosa-dosa itu? Karena boleh jadi, salah satu dosa-dosa inilah yang sesungguhnya menghambat aliran kasih sayang Allah terhadap lo. Doa semacam itu bukan hanya sekali lo lakukan, karena tidak ada doa sapu jagat yang sekali doa langsung untuk terkabul selamanya. Tapi lakukanlah sesering mungkin, terutama ketika lo merasa memerlukan permohonan ampunan Allah. Kemudian, yang kedua, sertakanlah pengakuan dosa lo itu dengan penyesalan yang mendalam. Penyesalan inilah esensi dari sebuah taubat. Taubat tanpa penyesalan yang mendalam itu bukanlah taubat. Dan orang yang suka bilang, tak ada yang perlu disesali, ini cuma kalimat kamuflase, menipu diri untuk suatu saat, tanpa ia sadari, akan membuatnya terdorong untuk mengulang kembali perbuatan dosa tersebut. Dan sikap kayak gitu bisa dengan mudah membuatnya kambuh, lupa pada perbuatan dosanya, karena tak pernah menyesalinya secara mendalam. Mungkin sampai suatu hari, ketika karmanya matang, atau sebab dosa yang dia buat sudah mendapatkan azab, barulah dia akan merasakan hasil perbuatannya dulu. Apakah harus ada pembalasan yang keras baru akan menyesali? Penyesalan yang mendalam itu akan otomatis membuat karma buruk tidak jadi datang, atau balasan yang buruk itu terhindar dari diri kita. Penyesalan penuh kesadaran yang mendalam itu mungkin dapat gue umpamakan seperti segelas kopi yang lo tuangkan ke lautan. Kopi itu memang tetap ada, tapi sudah melebur tak berbekas, terlarut seketika oleh air di lautan. Berbeda dengan perbuatan yang tak pernah disesali secara mendalam. Itu seperti segelas kopi yang lo tuang ke dalam air satu ember. Mungkin larut, tapi masih akan tetap nampak kehitamannya. Jadi penyesalan yang mendalam dengan penuh kesadaran adalah syarat mutlak untuk kembali ke fitrah diri manusia. Seperti bunyi dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Minaz zulumati ilal nur, yang berarti dari kegelapan menuju cahaya. Inilah taubat sebenar-benarnya taubat, yang penuh penyesalan, sebagaimana orang keluar dari kegelapan menuju terang. Dia tak akan pernah lagi kembali pada perbuatan dosa itu. Yang ketiga, ini paling berat, yaitu melepaskan. Melepaskan itu benar-benar memaafkan kesalahan orang lain secara lahir dan batin, sehingga hilang rasa sakit hati saat melihat lagi orang yang mungkin pernah menyakiti hati lo. Ini penting karena menyimpan sakit hati, kecewa, kecemburuan, atau dendam, itu akan membuat batin lo akan semakin kotor. Jadi tinggalkanlah segala sesuatu penyebab dan akibat yang membuat lo masuk ke dalam dosa. Karena jika sesekali masih teringat kenangan dosa tanpa ada penyesalan, itu artinya hati masih belum bisa melepaskan. Kadang dosa itu awalnya cuma dianggap dosa kecil saja, tapi karena mengikuti bisikan hawa nafsu, setan pun menghiasi dosa itu agar nampak indah dalam pandangan lo, bahkan jadi menganggap enteng. Mulailah merasuki pikiran terus-menerus menjadi khayalan, teringat terus dan membuat hawa nafsu lo bertekad merealisasikan dosa itu. Akhirnya, terjadilah dosa besar yang sudah sulit untuk dihindarkan. Demikian hawa nafsu mendorong manusia sedikit demi sedikit. Semua itu akibat dari pikiran negatif yang dibiarkan mengulang-ulang, sampai setan menghiasi bayangan maksiat seolah menjadi indah dalam pandangan. Sebagaimana tertulis dalam Surah Al-Hijr ayat 39, Qala Rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Demikian setan menghiasi dosa seolah menjadi hal yang indah, sehingga kasih sayang Tuhan tak bisa masuk ke dalam kehidupan lo. Dan ingat ya, sebagai manusia, kita membutuhkan energi kasih sayang Allah itu mengalir ke diri kita. Dan kasih sayang Allah tidak akan datang ke hati yang penuh dengan kotoran batin. Karena energi kasih sayang Allah itu tinggi, suci, bersih, dan energi itulah yang akan mengundang semua keberlimpahan datang ke diri lo. Yang keempat, beramal soleh. Beramal soleh itu artinya berbuat kebaikan dalam semua tindakan lo, yaitu melakukan perbuatan baik dalam bentuk sikap hati, pikiran positif, menampakkan raut wajah yang bersahabat ke semua orang, sampai perbuatan baik yang dalam bentuk tindakan pertolongan ke orang, memberikan waktu, tenaga pikiran, atau uang, atau dengan kata lain, hidup menjadi orang yang banyak memberi manfaat bagi banyak orang. Innalladzina amanu wa amilus syalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa cinta dalam hati mereka. Yang kelima, mengambil pelajaran. Tentu yang dimaksud adalah mengambil pelajaran dari
kesalahan dan kebaikan di masa lalu, sehingga bisa terus menjaga diri dari dosa-dosa yang menghampiri. Itulah cara beristighfar yang efektif. Jadi bukan cuma dibaca berulang-ulang ratusan kali tanpa isi, sehingga efek dahsyat yang dijanjikan Allah tidak tercapai. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menyiapkan perangkat hukum di Lauhul Mahfudz, yang sistemnya bekerja secara otomatis. Hukum sunatullah atau hukum semesta yang dirancang Allah tidak mendengarkan ucapan tapi menangkap getaran atau vibrasi, merubahnya menjadi frekuensi doa-doa yang dikirimkan dari diri seseorang ke semesta alam. Dan pola kerja hukum semesta seperti gelombang radio atau sinyal, dia hanya menangkap signal getaran istighfar atau permohonan ampunan yang benar-benar tulus dalam mengirimkan getaran itu melalui frekuensi semesta. Nah, jika vibrasi taubat dengan penyesalan mendalam itu sangat kuat, dia akan otomatis mengirimkan signal ke semesta melalui gelombang rasa hingga sampai ke frekuensi di titik wusto, sebagaimana penjelasan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala syalawati wa syalatil wusta wa qimu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat fardu dan salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salat dengan khusyuk. Dan jika istighfar dilakukan dengan vibrasi yang tinggi seperti ini, maka feedback aliran Rahman Rahim Allah akan datang secara otomatis ke hidup lo. Jadi kesimpulannya, istighfar yang berada di titik gelombang yang tepat atau wusta, dia akan menembus seluruh semesta, dan resonansinya atau feedbacknya akan berbalik ke diri lo secara instan dan ajaib. Dan seperti yang gue bilang di video shorts, efek brutal istighfar itu niscaya datang membawa keberlimpahan seperti tsunami membawa apapun yang lo butuhkan. Baik berupa kedamaian, keselamatan, ketenangan, keharmonisan, dan kesejahteraan hidup. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan istighfar akan berbalas kebaikan, keberlimpahan rezeki, harta, keselamatan dan keturunan serta ketenangan jiwa. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 110 dan surah Nuh ayat 10-12, demikian dahsyatnya istighfar yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Baiklah, gue cuma mengingatkan, jika lo nggak subscribe Sunatullah 369 sekarang, lo mungkin nggak akan melihat channel ini lagi. Tapi jika sudah, gue ucapin terima kasih dan selamat. Lo insya Allah akan terus berkembang setiap hari. Assalamualaikum bima sabartum.